Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari Rabu tanggal 12 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program kajian rutin subuh dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal haya, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala sebahagian yang terkandung dalam kaidah yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Artinya, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Jadi kaidah ini bercerita tentang bahwa keburukan yang direncanakan itu akan menimpa orang yang merencanakannya. Ya. Kejahatan yang merencanakan kejahatan akan terkena orang yang merencanakan kejahatan tersebut. Ya. Dan telah disebutkan beberapa contoh bagaimana orang-orang yang mengerjakan makar, mengerjakan tipu daya, maka Allah balas dengan apa yang dia kerjakan, seperti yang terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika berbuat makar kepada Nabi Yusuf, maka Allah juga membuat makar kepada saudara-saudaranya. Begitupun juga kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyakiti Nabi, yang memusuhi Nabi dan merencanakan pembunuhan kepada Nabi, maka Allah juga akan membuat hal yang sama dengan apa yang dia rencanakan. Ya. Jadi ini bahayanya ketika seseorang itu berniat jahat. Ya. Berniat jahat itu ketika berniat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang dia niatkan. Tetapi dalam agama kita, jika berniat baik, maka Allah akan memberikan satu pahala. Ya. Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat baik
namun dia tidak mengerjakannya, tidak sempat mengerjakannya, maka sudah tertulis baginya satu pahala. Wa in amilaha, dan kalau dia berniat baik plus dia kerjakan juga, maka baginya 10 kebaikan sampai 700. 10 sampai 700 sesuai dengan tingkat kekhusyuannya. Ya. Makanya sholat kita itu hanya berputar pada pahala 10 ke 700. Mengaji kita 10 ke 700. Sedekah kita 10 ke 700 sesuai dengan tingkatan iman. Tetapi kalau keburukan, berniat keburukan, Allah belum menulis satu dosa. Belum. Kapan ditulis? Kalau dia sudah mengerjakan keburukan yang sudah dia niatkan. Ya. Jadi berbeda ya antara niat baik dan niat buruk. Kalau niat baik hanya sekedar niat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tulis satu pahala. Dikerjakan 10 sampai 700. Ya. Tapi kalau keburukan dia niat, belum ditulis apa-apa. Tapi kalau dia kerjakan, maka ditulis satu dosa. Ya, satu dosa. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah kepada hambanya dan memberikan ya sebuah kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, jadi ini pentingnya kita berniat baik dan bedakan antara niat dengan angan-angan. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Niat itu disertai keinginan untuk mengerjakannya. Contoh misalnya dia berniat subuh ini bersedekah 10.000 rupiah. Qadarullah dia lupa bawa uang 10.000 itu, maka sudah ditulis baginya satu pahala. Satu pahala. Ketika dia berniat subuh ini mau 10.000 dia sedekah dan dia kerjakan itu, maka baginya berapa? 10 sampai 700 kebaikan sesuai dengan tingkatan imannya. Kalau angan-angan dia mengatakan ya saya niat besok saya mau kasih 50 juta kepada orang, padahal dia tidak punya uang 50 juta. Itu namanya angan-angan. Itu juga namanya apa? Angan-angan. Ya ada orang kan yang kalau begitu Ustaz, semakin banyak niat kita semakin bagus, satu pahala kalau kita niat betul. Iya, tapi ingat niat itu disertai amalan, disertai action. Memang kita mampu. Tapi kalau angan-angan seperti tadi, saya mau kasih orang semua orang Tanru Tedong 1 juta besoknya niat lagi begitu. Itu namanya bukan niat, itu namanya angan-angan. Ya, karena dia tidak mampu mengerjakannya. Jadi niat itu disertai dengan keinginan. Kalau angan-angan hanya menghayal ini menghayal. Ya, jadi berbeda antara niat dengan angan-angan. Jadi ini pentingnya untuk berniat yang baik-baik. Adapun berniat buruk maka belum ditulis dosa. Nanti kalau dia kerjakan maka tertulislah baginya satu dosa. Ya, tertulis baginya satu dosa. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita memurojaah apa yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah sebelumnya. Baik. Kita sebutkan kaidah yang ke-13. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya orang-orang tua dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat 11. Ahsantum. Yang ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Artinya, maka jika mereka tidak
menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik milik orang-orang yang bertakwa. Surah Fatir, Surah Al-A'raf ayat 128. Surah Al-A'raf ayat 128. Kaidah yang ke-17. 16. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Ya. Kaidah ke-17. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Ya. Kaidah ke-18. Wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Artinya, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Ya. Jadi ini kita berusaha untuk memurojaah dari kaidah yang kita sudah hafalkan, ya, karena ini bermanfaat insyaallah bagi jiwa dan kehidupan kita. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu ats-tsani 'ashar min kitab Qawaidi Qur'aniyah, 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya, al-muallifu Asy-Syaikh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waffaqna lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wa li ustadzina dan guru kami wa lil hadirina dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah, ma'asyatikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan langsung semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jika mencermati dengan baik kaidah Al-Quran ini, maka Anda akan mengetahui bahwa makan itu tidak punya kekuatan untuk menghasilkan keburukan. Allah mengatakan rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa makan itu akan dinilai berdasarkan hasil yang dicapai. Bisa dibilang makan itu terbagi menjadi dua, makan yang baik dan makan buruk. Tentu jika hasil dari makan itu adalah kebaikan, maka ia berhak mendapatkan pujian. Jika tidak, maka makan itu pada umumnya tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
Jika mencermati dengan baik kaidah Al-Quran ini, maka kita akan menemukan bahwa keburukan itu akan menghasilkan keburukan berikutnya, kejahatan itu akan menghasilkan kejahatan berikutnya, dan makar itu terbagi menjadi dua. Ada makar yang baik, rencana yang jahat tapi hasilnya baik, dan ada makar yang buruk, yaitu rencana jahat dan juga hasilnya jahat, ya. Bagaimana contoh ini? Makar yang baik hasilnya juga baik, ya. Misalnya apa? Kita misalnya merencanakan sesuatu, ya, kepada anak kita, ya, untuk dia bisa semangat bangun subuh, ya. Ya, ketika bunyi alarmnya, ya, maka kita guyur juga air. Kita guyur air, ya. Ini rencana yang tidak baik, ya. Tetapi untuk kepentingan yang baik, maka hasilnya juga menjadi baik. Jadi dengan cara yang seperti itu, membangunkan anak sholat subuh dengan menyiramnya air, ya, karena kalau dikasih bangun biasa dia tidak bangun, maka itu adalah mempuaskan atau membuatkan hasil yang baik, ya. Jadi ini juga perhatian bagi kita kepada orang tua untuk membangunkan anak-anaknya sholat subuh, ya. Kadang sebagian orang tua itu nikmat dia sholat subuh berjamaah di masjid, tapi dia melupakan anaknya yang belum sholat, ya. Bahkan lanjut bapaknya sholat syuruk, lanjut bapaknya mengaji, tetapi ada ternyata anaknya yang belum bangun subuh, ya. Jadi semua ini adalah pertanyaan dan beban pada hari kiamat, sehingga kita harus bersatu, ya. Suami istri harus bersatu untuk menjadikan keluarganya orang-orang yang terhindar dari api neraka, ya. Kalaupun tidak makar yang baik, maka hukum asal makar buruk itu adalah menghasilkan yang buruk, ya. Dan ini yang lebih banyak. Kalau kita mendengarkan kata makar, maka asalnya makar itu perbuatan yang buruk. Nah, mungkin juga Anda bertanya-tanya tentang hikmah mengapa kaidah ini disandingkan dengan firman Allah yang berikutnya. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pergantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Fatir 43. Yaitu untuk menjelaskan bahwa kaidah Al-Quran ini adalah sesuatu yang pasti. Karena itu hendaknya setiap orang harus waspada namun dan merencanakan kejahatan untuk orang lain. Jika ada pertanyaan, kenapa kaidah ini disandingkan dengan firman Allah? Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Kenapa digandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bahwasanya tiada yang mereka nanti-nantikan, yaitu orang-orang kafir dari Quraisy, melainkan berlaku sunnah yang sudah lewat dari dulu dari umat-umat sebelumnya. Kalau kita mau kembali kepada turunnya ayat ini, diperhatikan ya, di surah Fatir, coba dilihat di halaman 160, ya. Di halaman 160 itu disebutkan di surah Fatir ayat 42 sampai 43, orang kafir mengatakan dari kalangan Quraisy, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, ya. Dan telah kita sebutkan bahwa mereka bersumpah, orang kafir bersumpah dengan nama Allah karena mereka meyakini Tuhan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma penyimpangan orang kafir itu terjadi pada tauhid apa? Uluhiyah. Penyimpangannya di tauhid uluhiyah. Tetapi mereka mengakui Tuhan, bahwasanya yang menciptakan langit, bumi dan semua rezeki ini dari Allah. Makanya orang kafir banyak, ya, nama-namanya Abdullah. Ya. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah, ya. Hamba Allah. Hamba Allah tetapi dia melakukan kesyirikan, ya. Bahkan pentolannya orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubay
bin Salul itu adalah ketuanya orang munafik. Dia roisnya orang munafik di zaman Nabi, namanya Abdullah. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka yakin Tuhan itu adalah Allah. Cuma kesalahan mereka adalah mereka menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu objek kita menyembah ini, sesembahan ini adalah Allah, tapi dia tidak menyembah, justru dia menyembah patung, menyembah berhala. Iya. Baik, ketika mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah, ini dia kuat sumpahnya. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk dari salah satu umat yang lain. Ya, jadi ceritanya ini orang kafir Quraisy mengatakan bahwa dulu orang Yahudi dan orang Nasrani itu kan diberikan nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu Bani Israel itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Jadi mereka mengatakan seandainya ada juga nabi dari bangsa Arab yang memberikan peringatan kepada kami, maka kami akan mengikuti petunjuknya. Nah begitu. Jadi sebenarnya mereka ini berkata sumpah seperti itu ya dengan berandai-andai, bilang kalau ada nabi, ya kita tahu bahwasanya nabi-nabi sebelumnya semuanya dari kalangan Bani Israel, tidak ada dari Arab. Yang Arab cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka berkata, iya, kalau bahasa Bugisnya apa ya? Maksudnya kalau ada orang kampung ya si kampota sendiri, insya Allah kita ikuti, begitu ya. Tapi ujung-ujungnya Nabi Muhammad datang memberi peringatan, justru mereka semakin jauh daripada kebenaran. Berarti sumpahnya ini gayanya ji, iya, gayanya ji. Dia cuma hanya mengatakan seperti itu, ya, bahkan merencanakan keburukan kepada Nabi. Telah kita sebutkan ya apa kesalahan mereka, kenapa dia jauh daripada kebenaran. Ada dua sebabnya. Di surah Fatir ini ada dua. Pertama, karena kesombongan. Ya, sudah datang Nabi Muhammad, oh balik anaknya ya anaknya Abdullah, oh cucunya Abdul Muttalib. Hai, saya tahu dia orangnya ini, kan begitu ya. Nah, itu kalau kita berdakwah di kampung itu luar biasa, ya, apalagi di kampung sendiri. Ya. Oh ini yang kemarin lari-lari, ini yang tidak pakai celana dulu. Ini dulu yang sering main-main di masjid, wah sekarang sudah besar nih. Ya, ini dulu yang kalau sholat tarawih di saf pertama dia mas smackdown di belakang. Oh sekarang sudah menjadi ustaz nih, bukan lagi ustaz, ya ustaz. Oh menjadi ustaz nih, S-nya itu 12, ustaz. 12 S-nya ya, oh menjadi ustaz nih ya. Jadi seperti itu. Jadi memang berdakwah di kampus seperti ini kan dia mengatakan ya, wah ini yang nabi terus dari Bani Israel terus, Nabi Musa, Nabi Isa. Mana nabi dari orang Arab? Dia mau juga ya kan kebanggaan ya kalau ada utusan Allah dari kampung sendiri. Makanya bersumpah, insyaallah katanya kalau dari kalangan kita yang diangkat menjadi nabi, apalagi nabi terakhir, kita akan mengikuti petunjuknya. Ternyata itu hanya omongan belaka saja. Ya, ujung-ujungnya dia semakin jauh gara-gara kesombongan. Karena dia sombong. Ya, apalagi memang Quraisy ini memang suku yang paling tinggi kedudukannya. Ya, kan di Arab itu ada beberapa suku ya. Ya, ada beberapa suku Bani Nadir. Ya, tapi yang paling tinggi itu suku Quraisy. Dan ini agak tinggi. Ya, ya Arung ya, Petah. Andi Petapuang, wah ini Andi Petapuang. Ya, apalagi kalau sudah haji ya selesai. Ya, jadi ini sehingga yang datang siapa? Oh anaknya Abdullah, oh Abdullah ini. Ya, itu anaknya Abdul Muttalib. Mereka tidak terlalu tidak terlalu respect dengan kedatangan Muhammad. Ya, dia maunya itu nabi yang dari orang kalangan bangsawan, dari orang kaya. Ya, jadi kesombongan mereka lah yang menutupi kebenaran dan juga dari rencana jahat-jahat mereka. Ya, dan perlu kita kasih tahu, kasih catatan bahwa jamaah sekalian, kesombongan itu ada dua. Ya, kesombongan itu ada dua. Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ada dua. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Kesombongan itu artinya apa? Menolak kebenaran.
Dan yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia, ya, meremehkan manusia. Jadi dua itu kesombongan, ya. Ya mungkin kita pahami selama ini kesombongan yang nomor dua, bahwa semua orang yang meremehkan orang lain itu dianggap sombong. Tetapi ketahuilah ada kesombongan nomor satu. Apa itu? Menolak kebenaran. Kalau orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah dia adalah orang yang sombong. Sudah dikasih tahu ini ayatnya, sudah dikasih tahu ini hadisnya, tetap tidak mau mengikuti, tetap ngeyel, tetap cari-cari bagaimana caranya bisa menjadi halal. Sesuatu yang jelas keharamannya mau diubah menjadi sesuatu yang halal, ya. Maka kita katakan kamu orang sombong, walaupun dia sangat hormat kepada manusia, walaupun dia sangat menghargai kepada manusia, tapi kalau dia menolak Al-Quran, dia menolak Sunnah, maka kita katakan dia adalah orang yang sombong, ya. Makanya tentang hadis tentang isbal, hadis tentang bahwasanya laki-laki itu kainnya tidak boleh melebihi mata kaki. Apa kata Nabi? La yanzurullah man jarra thawbahul khuyala. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat laki-laki yang kainnya menjulurkan melebihi mata kaki dengan kesombongan. Nah, di situ ada kata-kata dengan kesombongan. Siapa atau Allah tidak akan memandang seorang laki-laki di hari kiamat yang menjulurkan kainnya dengan apa tadi? Dengan kesombongan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz kalau dia menjulurkan kain tapi tidak sombong? Sombong ini apa dulu artinya? Nah, sombong yang kita maksudkan apa? Meremehkan orang. Oh enggak, ada sombong yang pertama, menolak kebenaran. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau hadisnya sahih, benar atau salah? Benar. Benar. Jadi itu pertanyaan tadi muncul itu, bagaimana hukumnya dia menjulurkan kainnya tapi tidak sombong? Sombong yang mana kita maksudkan? Kalau sombong meremehkan orang, itu lain. Tapi ingat, sombong itu ada dua. Dan sombong yang pertama, dan ini lebih berat, karena dia menolak kebenaran. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat apa? Bukhari. Wah, ini kita tutup mata. Hadis Bukhari, Muslim itu kita tutup mata. Iya. Jadi menolak kebenaran itu bagian dari kesombongan. Bahkan lebih parah menolak kebenaran ketimbang meremehkan manusia. Kenapa? Menolak kebenaran ini itu berkaitan tentang hablum minallah. Meremehkan manusia berkaitan tentang hablum minan nas. Iya. Jadi menolak kebenaran itu bagian daripada kesombongan. Ya, jadi kenapa orang kafir ini bersumpah, ya? Karena mereka menginginkan nabi dari kampungnya sendiri, dari bangsa Arab. Ternyata yang terjadi tetap mereka tidak beriman. Nah, apabila sudah diketahui bahwa pelajarannya ada pada hubungan dapat dan bukan pada keputusan sebab, maka kemudian rencana buruk masuk dalam kategori ayat ini. Syekh Ibnu Asyura menjelaskan tentang ditetapkannya kaidah ini. Rencana yang jahat itu tidak akan menyusahkan oleh orang yang merencanakannya sendiri. Karena kegiatannya manusia kepentingan membuat satu pihak menjadi sombong dan percaya diri dengan kemampuannya atau mencelakakan orang lain. Padahal Allah telah membangun sistem hidup ini berdasarkan asas saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Maka bagaimana mungkin ketenangan itu bisa hadir di tengah-tengah mereka jika di antara mereka saling berencana melakukan kejahatan bagi orang lain, atau saling menolong menghadirkan kerusakan dan kemudahan agar bisa menguasai dan memonopoli pihak lain. Tentu tindakan seperti ini membuat tatanan dunia ini menjadi rusak dan porak-poranda. Sementara Allah sendiri tidak menyukai kerusakan. Dia tidak mengizinkan hambanya merasakan kemudahan kepada pihak lain, kecuali jika ada alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sesama manusia, untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Maka kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mencelakai saudara kita, untuk tidak melakukan kemudaratan kepada saudara kita. Nah, betapa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang jahat, padahal Allah berfirman,
dan Allah tidak menyukai kekufran. Dalam kitab Az-Zuhud, Ibnu Al-Mubarak diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia bercerita bahwa telah sampai kepada Nabi satu berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berbuat makar dan jangan berikan bantuan kepada orang yang hendak berbuat makar. Bahwa Allah berfirman, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Salah satu pepatah Arab mengatakan, siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Baik, ini itu ditandai ya. Pepatah Arab mengatakan, siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka ia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Ya, jadi tidak usah kita usil, jangan kita membuat makar, rencana-rencana jahat untuk saudara kita, karena kalau kita yang menggali lubang untuk saudara kita, maka kita sendiri yang akan jatuh pada lubang tersebut. Nah, dari ayat yang singkat ini, betapa banyak hadap-hadap kehidupan yang diajarkan. Ia merupakan salah satu kemukjizatan Al-Quran sekaligus menjadi mukjizat kenabian yang jarang terungkap. Jika kita ingin melihat pengaruh ayat ini bagi pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka coba kita cermati kita yang disebutkan Allah dalam kitabnya tentang orang-orang beriman yang berjuang di jalannya, di mana mereka mendapatkan makan dari hidupnya. Di samping kita para nabi dan segala makan yang mereka rasakan, tentu masih banyak contoh lain tentang kekasih Allah yang selamat dari makan musuhnya. Di antaranya, satu, Fir'aun dan kisahnya bersama Bani Israel ketika mereka beriman kepadanya. Namun di antara sekian yang mengikutinya ada seorang laki-laki dari keluarganya sendiri yang beriman kepada Allah. Kisah ini Allah sebutkan dalam surah Ghafir. Coba perhatikan firman-Nya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan di budaya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya ditutup dan azab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat berat. Ghafir 45 sampai 46. Allah menyelamatkan orang yang beriman kepadanya, sementara Fir'aun kepada tentaranya secara akan terjatuh mati mereka diazab sampai hari kiamat. Baik, ini kisah yang terkenal gitu, kisah Fir'aun dengan Bani Israel, yang mana makar Fir'aun. Bagaimana makar Fir'aun? Apa rencana jahat Fir'aun? Bahwa semua laki-laki yang lahir itu kita bunuh ya, semua laki-laki yang lahir itu dibunuh. Itu rencana jahatnya. Makar atau tidak ini? Makar, ini makar ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari pembunuhan itu. Jadi semua tentaranya Fir'aun itu masuk ke rumah-rumah, ada anak bayi laki-laki langsung disembelih. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih bayi laki-laki dan juga mempermalukan perempuan-perempuan. Ya, itu kerjaannya Fir'aun. Ini hobinya Fir'aun itu bunuh anak. Hobinya itu Fir'aun bunuh anak. Kemudian dari ibunda Nabi Musa dihanyutkan ke sungai dan dipungut oleh siapa? Istri Fir'aun. Kemudian dibawa ke dalam istana. Dibawa ke istana negara. Ya. Dia laki-laki. Diselamatkan. Justru yang berbahaya itu justru masuk ke dalam istana. Ya. Bukan dibawa dipaksa, dibawa oleh istrinya. Ya. Ya, dan ini kayaknya di sini ada isyarat ya. Kayaknya ini Fir'aun takut sama istrinya. Kan mestinya begini, ini kan anak laki-laki, bunuh. Tapi mungkin karena istrinya yang bawa, ya dia takut-takut juga. Ya, jadi mungkin begitu ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam dalam tafsir apakah disebutkan memang Fir'aun ini takut sama istrinya? Kan mestinya kan ini anak, kan hari itu dia bilang semuanya selesai, penggal semua. Ada laki-laki bayi masuk di istana negara ini, tapi yang bawa istrinya aja dibilang Fir'aun. Subhanallah. Justru makar itu masuk ke dalam istana negara ya. Dan apa yang terjadi? Endingnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke dalam neraka. Coba perhatikan ya di ayat ke-46 ini di surah Fatir. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari sampai hari kiamat.
Itu Firaun. Semenjak masuk ke dalam kuburan, itu Firaun dinyalakan api setiap pagi dan sore hari. Dipalua pagi, sebentar sore lagi nyala lagi, pagi sampai sore, dan itu apinya bertahan sampai sore, kemudian sorenya dikasih nyala lagi, sore bertahan sampai pagi habis kasih nyala lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi kerjanya Firaun itu dipanggang terus di kuburannya. Itu Firaun, luar biasa ya. Ini betul-betul ya, mungkin tidak ada manusia yang seperti Firaun. Ya, tidak ada manusia seperti Firaun. Ya, kalau kita ketik di Google Firaun, mungkin satu orang saja, itu Firaun Mesir. Firaun Mesir itu saja. Tidak ada orang yang berani kasih anaknya Firaun. Tidak ada. Tidak ada tuh Firaun. Coba cari Firaun. Adakah orang yang bernama Firaun? Ya mungkin cuma satu saja. Kalau ada, kalau betul-betul ada, betul-betul gila itu. Orang gila. Ya. Coba cari ya, siapa Firaun? Pasti yang muncul itu yang Firaun yang ini. Tidak ada Firaun yang kedua. Karena saking orang tahu bahwasanya ini orang yang rugi selama-lamanya. Dinyalakan setiap pagi dan setiap sore. Malua. Ya, kalau bahasa sekarang menyala bangku. Menyala terus. Tidak pernah padam, menyala terus itu kuburannya Firaun. Subhanallah, dan bala tentaranya. Tapi orang yang dia buat makar, yaitu Nabi Musa dan kaumnya, mereka insya Allah sudah mendapatkan taman-taman surga. Masya Allah, mereka sudah mendapatkan taman-taman surga. Nah, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, pemilik kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa banyak sahabatnya yang pernah berkata kepadanya, banyak orang yang ingin berbuat buruk kepadamu, namun ia hanya menjawab, sungguh itu daya setan itu adalah demam. An-Nisa 66. Dia juga menyindir firman Allah, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa pada orang yang merencanakannya sendiri. Fatir 43. Sahabatnya pun menimpa lagi, mengapa kamu tidak mendoakan kecelakaan orang-orang yang menzalimimu, yaitu orang-orang yang hendak membuat makar dan mencelakakan kamu? Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersabarlah jika kalian menjumpai aku di telaga. Rasulullah juga bersabda, siapa yang mendoakan orang-orang yang menzaliminya, maka dia telah menang. Baik, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang hendak berbuat zalim kepada beliau dan berbuat makar, kata beliau, bersabarlah hingga kalian menjumpai aku di telaga. Masya Allah. Jadi kita ini para jamaah sekalian memang di dunia itu harus banyak sabar. Kita hidup ini 60-70 tahun itu singkat sekali. Sabar saja. Ya. Sabar sampai kita meninggal dunia. Ya, dunia ini tidak lama. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Jadi tolong sabar. Sabar menuntut ilmu, ya, sabar duduk di pengajian, sabar mengaji. Tidak lama lagi ini Ramadan, tidak terasa ini akan hilang, pamit akan meninggalkan kita. Sabar mengaji, sabar tarawih, sabar ya salat sunnah. Jadi kata Nabi, bersabarlah kalian hingga kita ketemu di telaga Al-Kautsar. Insya Allah. Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad berupa telaga, yaitu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Justru mereka lah orang-orang kafir yang akan mendapatkan kerugian. Ya. Justru mereka orang-orang kafir yang mendapatkan kerugian. Karena orang kafir mengatakan, ya, Nabi Muhammad itu abtar, yakni akta, yaitu Nabi Muhammad itu celaka, rugi. Maka Allah menjawab, inna syani'aka huwal abtar, bahwa justru mereka orang kafir yang terputus, yang celaka dari kebaikan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh-contoh terapan yang nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai penjelasan dari hadis ini. Seperti orang yang membuat makar pada hukum syariat riba, pernikahan dan yang lain. Ia berkata, orang yang berbuat keburukan akan merasakan akibat kebalikan dari yang dia rencanakan. Banyak orang yang telah menyatakan bahwa siapa yang hidupnya dipenuhi mata dan budaya, maka ia akan mati dalam keadaan fakir. Karena itu Allah menghukumi orang yang memacam-macam untuk menghilangkan bagian dari hak-hak orang miskin pada waktu panen dan
dengan menjadikan semua tanaman itu tidak menghasilkan buah. Allah juga menghukum orang yang memakan pada buah yang diharamkan dengan menjadikannya sebagai monyet dan babi. Allah juga menghukum orang yang memakan harta orang lain dengan cara riba dengan membinasakan hartanya. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyebutkan sedekah. Al-Baqarah 276. Allah akan memusnahkan harta yang dilibatkan dalam praktik riba berapa jumlahnya. Karena itu Allah memberi hukuman kepada pelaku kriminal kebalikan dari tujuan dan maksud yang mereka kehendaki dari kriminal itu sendiri. Baik, di sini disebutkan Ibnu Qayyim ada contoh-contoh penerapan dalam kehidupan masyarakat. Contoh pada syariat. Ya, syariat itu apa artinya syariat? Aturan agama. Syariat itu aturan. Kemudian riba, pernikahan. Nah, di sini disebutkan bahwa banyak orang yang melakukan makar, yaitu rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Contoh di sini disebutkan bahwa karena itu Allah menghukum orang yang memasang makar untuk menghilangkan bagian dan hak-hak orang miskin pada waktu panen dengan menjadikan semua tanaman itu tidak menghasilkan buah. Apa contoh makarnya ini? Orang panen kemudian tidak berbuah. Banyak dari Allah. Ya, itu bencana dari Allah. Entah, maksudnya dia memang ada makarnya. Dia menyembur ini di sawahnya orang. Ada kejadian seperti itu. Maksudnya supaya ya dia mungkin hasad sama orang ini, bagaimana caranya ini sawahnya gagal panen. Dia kasih apa supaya gagal panen? Nah, racuni sawahnya orang. Ada begitu? Bisa juga apa? Duguna-guna. Ya. Cuma maksudnya ini seperti disebutkan waktu panen dia tidak menghasilkan buah. Maksudnya bagaimana dia menjadikan gagal panen itu sawah saudaranya. Ya. Biasanya kalau air toh, ya. berdiri air orang. Ya. Biasanya selewat itu air. Ya. Nah ini. Ini. Nah. Ya betul. Ini makar kan? Makar itu karena dia apa? Ya halangi air itu untuk tidak masuk ke sawahnya. Jadi dia itu airnya kemana? Dia sendiri dulu. Ya kemudian ke saudaranya sedikit air masuk ya betul. Itu makar, merencana yang jahat untuk menjadikan sawahnya saudaranya itu tidak bagus panennya. Apalagi makarnya? Ya. Karena ada jalan keluarnya, dari ke sawahnya orang. Ya sudah pupuk kemudian ke sawah yang lain supaya pupuknya lari ke sawah. Itu makar juga, sahih. Dan bisa berefek bahwasanya tanamannya tidak bagus tumbuhnya. Ya betul. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Ada makar-makar yang supaya panennya itu tidak berhasil. Ya seperti tadi yang disebutkan. Iya. No. No. Ya. No. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, sahih. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi sebenarnya yang keliru adalah yang punya sapi karena dia memasuki daerah kita, ya kan? Itu daerah kita. Betul itu ikhtiarnya ikat sapinya. Itu betul. Ikhtiarnya ikat sapi tak. Jangan justru kita yang disuruh pagari sapi kita. Ini daerah saya. Ini kan daerah saya. Kamu masuk ke daerah saya, maka aturannya itu diparkir itu sapi tak diikat. Ya. Kemudian karena tetap ngeyel, tetap datang, ya, maka ikhtiar kita untuk menjaga kita punya gabah ini, ya kita sebarkan racun. Itu nggak ada masalah. Karena itu daerah kita. Ini seperti orang misalnya ketika di pagar, dia buat pagar, kemudian dikasih beling kan, pecahan-pecahan beling. Mirip dengan itu. Kita buat pagar rumah supaya pencuri tidak masuk.
kita kasih ya kaca-kaca, pecahan-pecahan beling untuk tidak masuk di daerah kita. Karena itu adalah daerah kita, kamu masuk, yang dijaga adalah kamunya, jangan di kita. Karena kita ini yang punya daerah. Jelas maksudnya ya? Ya, jadi insya Allah itu tidak berdosa. Kita menyebar racun itu untuk keamanan gabah kita. Masa bilang pagari itu ya ikat juga. Sudah betul itu Pak Haji. Sudah balasannya sudah sohi jiddan bahkan. Iya, sohi jiddan. Itu sudah sohi itu. Betul, ya. Ada juga memang orang itu ya selalu nasalahkan orang padahal kesalahan pada dirinya sendiri. Ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian riba juga disebutkan di sini bahwa jangan bermain-main masalah riba, ya. Riba ini memang awalnya manis, tapi akhirnya penyesalan, dicekik kita terus, iya. Semuanya mobil baru, motor baru, setelah itu riba dan semuanya, terlambat dikasih penalti, terlambat dikasih biaya tambahan, ya, dan ini tentunya tidak diridhoi oleh Allah. Riba itu seperti mengajak perang Allah. Kita seperti mengajak perang kepada Allah. Bayangkan ini kita mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Itu orang riba. Ya. Jadi ini riba ini kita harus jauhi, ya. Kalaupun masih ada sekarang kita harus hilangkan dan betul-betul. Bahkan jual aset untuk bayar hutang kita. Jual aset kita, ya. Kalau perlu jual rumah tak untuk bayar riba, kemudian kosan, kontrak saja. Ya, daripada nanti di hari kiamat kita ada apa-apa. Ya, ini masalah riba ya. Ini harus segera diselesaikan nih. Orang yang sudah ikut menuntut ilmu, riba yang tersisa itu harus segera dilunasi. Nah, tentu pembahasan ini sangat luas sekali dan memiliki manfaat yang besar. Siapa yang mencermati dengan baik, maka dia akan menemukan bahwa saat seseorang keluar dari din ketaatannya, maka Allah memberi hukuman terbalik. Baik hukuman itu diberikan di dunia maupun di akhirat. Ketetapan Allah ini berlaku kepada hamba-hambanya bahwa siapa yang melakukan kebatilan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Siapa yang menipu, maka dia akan ditipu. Siapa yang berkhianat, maka dia akan dikhianati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan dia pun menipu mereka. Allah juga berfirman, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Anda tidak menemukan seorang pelaku makar melainkan pada saatnya makarnya akan menjerat dirinya sendiri. Anda juga tidak akan menemukan seorang penipu kecuali pada saatnya dia juga akan tertipu. Juga Anda tidak akan menemukan seorang pengkhianat kecuali pada saatnya dia akan dikhianati. Baik, diperhatikan di sini kata penulis bahwasanya siapa yang menipu maka dia akan ditipu. Siapa yang berbuat khianat maka dia juga akan dikhianati. Ya, ini bisa dicatat al-jaza'u min jinsil amal. Ya, bisa dicatat ini perkataan ya hadisnya al-jaza' min jinsil amal. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Min jinsil amal artinya balasan itu sebanding dengan perbuatan, ya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sebanding dengan apa? Perbuatan, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, jadi perbuatan balasan itu sesuai dengan amal, ya, sebanding dengan amal. Jadi kalau kita nauzubillah ada orang yang berbuat makar, maka dia juga akan ditimpani makar. Kalau dia menipu orang, maka dia pasti juga akan ditipu oleh orang, iya kan? Kalau ada orang yang suka berkhianat, dia juga akan dikhianati, ya. Kalau dia berkhianat, dia juga dikhianati. Jadi seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia kerjakan. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Contoh misalnya sholat, ya, bedakah ya pahalanya orang yang sholat berdiri dengan duduk? Kalau sholat berdiri dia mendapatkan pahala sempurna, tapi kalau dia sholatnya duduk maka pahalanya setengah pahalanya dari orang yang sholat berdiri. Kenapa? Jawabannya ini, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal atau sesuai dengan perbuatan.
Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesimpulannya bahwa kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berniat jahat, berniat buruk kepada saudara-saudara kita, karena siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan jatuh pada lubang yang sudah dia buat untuk saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Sebelum kita akhiri ya, kita baca satu kaidah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tafadhol. Silakan Pak Haji. Ya. Karena kami beranggapan bahwa yakin bahwa kita orang yang baik pasti berdoa amanah. Baik, Masya Allah, ahsantum. Ini sudah kaidah 17 ya. Baik, bahwasanya sesungguhnya yang paling baik untuk dijadikan bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Bahwa untuk memilih pekerja yang baik untuk di tempat kita adalah dia harus kuat dan dia juga amanah ya. Dan salah satu makna daripada amanah adalah dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia jaga kewajibannya kepada Allah. Karena kalau dia baik hubungannya kepada Allah, maka insya Allah urusan-urusan dunianya juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul itu, sholat itu sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar untuk memilih sebuah pekerjaan. Ini idealnya sholat. Bahkan kalau sudah misalnya bagaimana saat ini terlanjur nih masuk, maka buat aturan di tempat kita ya. Kalau misalnya terlanjur nih masuk, kalau dia muslim ya kita suruh untuk sholat, kita ingatkan sholat ya, semuanya sholat. Bahkan kalau dia tidak sholat di masjid, dia di jadwal yang imam, misalnya hari Senin ini yang imam ya, yang lainnya ngikut. Misalnya kan ada pekerja di masjid jauh apa ya, kalau gitu sholat saja di sini, di tempat, di kantor ini sholat, dan dijadwalkan hari Senin ini imam, Selasa imam, Rabu ini yang imam, ini yang azan, nggak apa-apa ya. Sholat memang tidak mesti di masjid ya, tidak mesti di masjid, afdolnya betul di masjid. Tetapi kalau tidak bisa, apalagi memang orang yang baru, dia sholat di tempat kerja saja, insya Allah lama kelamaan hatinya sudah mau bergerak ke masjid ya. Jadi jangan jadikan pegawai kita itu mesti seperti kita ya. Saya ini baca Al-Quran 3 juz, baru kita mau jadikan pokoknya kita juga sama dengan kita, 3 juz juga harus baca ya. Jadi orang yang punya pekerja, apalagi dia muslim ya, itu dikasih di stiker-stiker itu tentang sholat, stiker-stiker tentang bahayanya meninggalkan sholat ya. Salah satunya bisa dilihat ini ya, di surah Al-Muddatsir. Coba dilihat surah Al-Muddatsir ayat ke-42, coba ya, surah Al-Muddatsir ayat 42 ya. Ini bisa ditempel ini ya, di mana-mana ini ditempel, di ruang kerja ya, di tempat-tempat ya, di kamar anak kita juga tempel ini ya, stikernya ya. Ini bisa nanti dibuat nanti sahabat jariah ya. 42 Isnin wa Arbaun, Isnin wa Arbaun. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lanjutannya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ya, itu. Di situ saja. Sampai di situ. Ayat 42.
dan ayat 43. Masalakakum fi saqar, gara-gara kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat. Nah, sampai di situ saja. Baru buatkan stiker gitu ya nanti ya. Nanti sahabat jari buatkan stiker, nanti bisa dibagikan di grup, nanti ditempel ya di kamarnya anak kita ya. Dia nunya bahkan di sini di atapnya, pas dia bangun langsung terlihat itu stiker. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Jawabannya, qalu lam nakul minal musallin, dulu kami tidak salat. Ya sudah. Ya, luar biasa. Ya. Kalau mau lanjutannya ini panjang lagi. Walam nakun nutumul miskin. Apa artinya itu? Dan kami juga tidak memberi makan tidak memberi makan orang miskin, pelit. Ya, pelit, dia tidak mau kasih makan orang miskin. Ini masuk neraka juga orang yang pelit, yang tidak mau memberi makan. Terus wa kunna nakhudu ma'al khalidin, bahkan kami berbincang untuk sidang yang batin bersama orang-orang yang berbicara. Ya, pembicaraan begadang tidak jelas ya, berbicara hal yang tidak ada faedahnya ya. Terus dan kami mendustakan hari pembalasan. Ya, dan kami tidak percaya tidak ada itu hari kiamat. Kalau sudah meninggal orang selesai. Kalau sudah meninggal orang selesai, tidak ada lagi itu dihitung-hitung, tidak ada. Nah ini. Terus sampai datang kepada saya. Ya, sampai meninggal. Ini itu saja kerja, tidak sholat tidak kasih makan orang, cerita sembarangan, dan dia mendustakan hari kiamat. Ini 4 nak kerja sampai meninggal, begitu terus nak kerja. Ya, jangan sampai ketika kita baca ayat ini ada orang yang ada dalam pikiran kita. Dia nak sempajang, ya, maseke ini, bicara salah nih, ya, dia nak terperiki, ya, sodi mundrie. Kemudian sampai meninggal dunia. Adakah orang yang begini modelnya ini? Begini terus kerja? Nauzubillah. Hatta atanal yakin. Apa artinya hatta atanal yakin? Sampai kematian menjemput. Mau sampai kapan? Ini kalau ada saudara atau saudara begitu, kalau ada teman-teman kita tanya mau sampai kapan? Kalau ada modelnya begini, ini teruslah kerja 4 ini, kita bilang mau sampai kapan? Mau sampai kapan begini terus kita punya hidup ini? Ya, sampai kita meninggal terus begini, tidak sholat, kemudian cerita salah, begadang tanpa ada tujuan, tidak mau kasih makan orang miskin, ada wanta, tidak ada zakatnya keluar, mana zakatnya? Tidak ada. Kemudian tidak percaya hari kiamat. Ya. Jadi sampai meninggal dunia, ya yarhamukallah, sampai dia meninggal. Jadi yang di ini nanti di-share nanti yang ayat 42 sampai 43. Yang lengkapnya memang itu sampai ayat 47. Ini lengkapnya sampai ayat 47. Jadi 4 amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kami ingatkan setelah sholat syuruk kita melanjutkan tartil kita, tahsin rutin sampai lancar insyaallah taala. Ya rahmukallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.